Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya silakan mimpin doa. Silakan mimpin doanya dulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, gue ke absen dulu ya buat pelajaran hari ini. Aisyah Karin, Alia, Aurelia, Bimo, Januaristi, Muslika, Nur Anissa, Raihan, Reina, Suryaka, Yuslika. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang upaya untuk mengatasi konflik sosial. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian konflik dan macam-macam konflik sosial. Ada yang masih ingat nggak kemarin macam-macam konflik sosial itu apa aja? Silahkan tunjuk jari. Macam-macam konflik sosial yang kemarin kita sudah bahas. Ada konflik apa aja? Jorin. Konflik individu, konflik antar kelompok, konflik antar etnis, konflik antar ras, dan konflik antar generasi. Oke, jadi konflik sosial itu kemarin yang sudah kita bahas ada konflik individu, ada konflik kelompok, jadi terus ada konflik antar ras, ada konflik antar suku dan antar generasi ya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, mereka mau hidupin PPT-nya dulu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian konflik sosial. Silakan dibuka bukunya kalian. Jadi tentang upaya penyelesaian konflik sosial yang ada di masyarakat. Nanti kita akan membahas satu persatu. Konflik itu kan pasti sering banget terjadi di kehidupan kita masing-masing ya. Pasti semua orang itu pasti pernah mengalami yang namanya konflik sosial, pasti. Di dalam diri kita juga pasti terjadi konflik, ya enggak? Ada yang pernah mengalami konflik? Siapa yuk? Pengalamannya kalian pernah mengalami konflik sosial? Salah satu. Johan. Ya, contohnya tadi bertengkar dengan sahabat ya. Karena mungkin rebutan cewek atau karena perbedaan pertentangan. Nah, biasanya hal ini sering banget terjadi. Bahkan biasanya kalau misalkan saudara kandung aja biasanya sering banget terjadi konfliknya enggak. Mungkin karena perbedaan sifat, perbedaan karakter di antara kalian, pasti yang namanya berinteraksi itu pernah yang namanya terjadi konflik sosial. Pasti. Nggak pernah ada orang yang nggak pernah mengalami konflik. Di dalam dirinya kita aja pasti pernah kan yang mengalami konflik sosial. Contohnya nih, kayak misalkan kamu berangkat sekolah, kita lagi kelas meet, terus mau berangkat nggak ya, berangkat nggak ya, kayak gitu. Terus kadang terjadi konflik di dalam dirinya kita sendiri. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak pengertian konflik itu apa yang kemarin kita pernah bahas? Jadi
Konflik sosial itu apa sih? Jobim. Konflik sosial merupakan suatu pertentangan. Ya, konflik sosial itu merupakan suatu pertentangan. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Konflik sosial itu perlawanan. Ada yang mau nambahin lagi? Berantem, Bu. Berantem. Oke, ada lagi enggak? Konflik sosial. Ya, konflik sosial itu rasa tidak suka. Jadi, mungkin kalau yang pernah mengalami konflik itu, pasti kan dari beragam tadi yang dari ada rasa tidak suka, ada pertentangan, ada perlawanan, ada juga tadi yang dari Suryaka tadi ya. Apa tadi? Berantem. Nah, jadi pernah yang namanya konflik. Konflik intinya adalah pertentangan. Jadi pertentangan antar individu, bisa antar beberapa orang juga bisa. Jadi pasti pernah yang namanya mengalami konflik. Baik konflik kelompok pernah ya. Biasanya ada teman yang se-circle dengan, nah biasanya ada nih yang sifatnya sama, terus habis itu ada yang hobinya sama, terus dia akan membuat circle sendiri biasanya. Terus nanti ketika ada kelompok lain yang biasanya nggak suka, akhirnya jadinya konflik. Karena tadi ada perbedaan kepentingan ya. Selanjutnya, ini nanti kompetensi dasar dan kompetensi IPK yang akan kita capai. Jadi nanti kita akan menganalisis macam-macam konflik sosial. Selanjutnya, ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah nanti WK memberikan video ke kalian, kalian bisa menganalisis, terus kamu bisa menganalisis juga mengidentifikasi upaya penanganan konflik yang ada di masyarakat sekitar. Nah, jadi selanjutnya tadi konflik itu jadi pertentangan antara dua orang atau sekelompok orang. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Tidak usah, apa saja? Ya, ini jadi gambar Satpol PP. Satpol PP yang sedang menertibkan pedagang kaki lima. Jadi mungkin kalian pernah lihat langsung atau secara tidak langsung atau bisa lihat di TV atau dari cerita teman-teman. Biasanya ada Satpol PP yang dia itu menertibkan pedagang kaki lima. Nah, di situ kan ada dua kepentingan ya, dua kepentingan yang berbeda antara Satpol PP yang kepentingannya itu untuk menertibkan masyarakat dan juga ada juga masyarakat yang keinginannya untuk berjualan. Biasanya kalau misalkan mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan itu karena mereka itu karena nggak ada dana untuk menyewa tempat atau ruko. Biasanya kalau misalkan di kota Semarang sendiri itu kan sewa ruko juga mahal banget. Nah, beda ya. Kadang ada yang kaum miskin. Nah, jadi ada tadi kalau misalkan kalian pernah dengar di zaman sekarang itu ada Crazy Rich ya. Nah, siapa tahu nanti kalian jadi Crazy Rich Semarang kan belum ada kan ya. Crazy Rich Surabaya sudah ada, Bandung sudah ada, Medan sudah ada. Nah, tapi Crazy Rich yang benar-benar rich maksudnya. Kalau mungkin itu bohongan ya. Nah, jadi nanti kita akan, ini kan sudah ada bentuk konflik ya, jadi kan ada perbedaan kepentingan. Nanti kita akan menganalisis upaya-upaya yang akan kita lakukan atau nanti kamu menganalisis apa sih setelah kita kemarin mempelajari macam-macam konflik. Nah, hari ini kita akan mempelajari upaya penanganan konflik yang kita sendiri aja pernah mengalami yang namanya konflik dengan keluarga, dengan ibu ya enggak, dengan bapak yang biasanya kita ketemu aja sering ketemu 24 jam, mungkin pas liburan ketemu bapak ibu, kok ya sama ibu aja bisa berantem ya gitu kan ya. Biasanya kalau memang beda adat, beda generasi, beda aturan, bakal mengalami yang namanya konflik sosial pasti. Terus kalau misalkan zamannya nenek sama zaman sekarang beda, cuman kadang disamakan juga. Zamannya Mbah kok kayak gini dulu, beda sama sekarang karena kita sekarang udah teknologi semuanya ada ya. Kamu nyari googling aja, nyari apapun ada. Kita mau lapar, males keluar, males masak, udah ada GoFood, datang ke rumah atau punya uang ya. Nah, ini kan berbayar GoFoodnya. Nah, terus udah macam-macam. Mungkin kalau zamannya nenek harus nyari dulu, harus
masak dulu, harus berkebun dulu. Kalau misalkan angkutan juga susah. Kalau sekarang kita tinggal mecet, bapak gojeknya udah datang tuh sampai rumah. Terus kita misalkan udah pengen apapun, udah ada. Kita mau nyari informasi, udah bisa ada di Google juga. Nyari cowok juga ada di Google. Contoh kenalan, misalkan ini yang lagi terkenal. Oke, ini tadi yang sudah kita simpulkan, tadi yang pengertian konflik. Jadi konflik itu pasti bertentangan ya, pertentangan antara beberapa watak, beberapa kepentingan, beberapa sifat, beberapa status. Jadi bisa juga kalangan menengah atas sama kalangan menengah ke bawah itu kan pasti juga terjadi yang namanya pertentangan sosial. Nah, terus juga ada karena tujuannya berbeda, terus akhirnya juga bertentangan juga. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang mau ngasih contoh pertentangan status sosial antara kaum atas sama kaum menengah ke bawah enggak? Contohnya biasanya itu ada di pabrik atau biasanya di kantor. Itu kan biasanya dari pimpinan ke bawahan. Pasti kan ada pertentangan kan tuh. Misalkan dari kantornya atau dari atasannya dia memberikan gaji yang benar-benar minimalis banget. Tapi bawahan juga pengen mendapatkan gaji yang setimpal dengan yang dia kerjakan juga. Ya enggak? Oke. Selanjutnya. Ini jadi ada upaya-upaya untuk mengatasi konflik sosial. Ada yang tahu mediasi itu apa? Mediasi. Ayo, Bim. Mediasi merupakan upaya mengatasi konflik dengan bantuan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak mengikat. Ya, jadi mediasi itu jadi upaya untuk mengatasi konflik dengan dia memilih pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu bersifatnya tidak mengikat. Nah, selanjutnya ada arbitrasi. Arbitrasi ada yang tahu? Contohnya arbitrasi. Pengertian arbitrasi dulu. Arbitrasi itu apa? Masih ingat nggak? Ayo, Sur. Arbitrasi. Sama kayak mediasi, tapi pihak ketiganya mengikat. Ya. Jadi arbitrasi itu tadi yang benar yang dikatakan Suryaka, arbitrasi itu mirip dengan mediasi. Cuman kalau misalkan arbitrasi itu pihak ketiganya bersifatnya mengikat. Oke, selanjutnya adjudikasi. Adjudikasi, ayo siapa yang tahu silahkan cari. Adjudikasi. Ya, oke. Adjudikasi. Adjudikasi itu berarti penyelesaian masalah atau upaya untuk penyelesaian masalah yang dia itu diselesaikan di pengadilan. Nah, biasanya banyak hal yang diselesaikan di pengadilan, contohnya kayak sengketa tanah, ya enggak? Terus habis itu ada lagi mungkin kasus-kasus perceraian. Biasanya ketika bercerai itu kan pasti ada hak asuh anak. Hak asuh anak itu pasti kan diambil oleh salah satu dari kedua orang tuanya yang akan bercerai maksudnya. Nah, itu biasanya diselesaikan di pengadilan. Oke, yang paling terakhir adalah konsiliasi. Ada yang mau tunjuk dari konsiliasi itu apa? Konsiliasi, penyelesaian masalah melalui lembaga di atasnya. Oke, penyelesaian masalah melalui lembaga yang ada di atasnya. Jadi, kalau misalkan konsiliasi, bisa Mbak kasih contohnya, misalkan ketika ada dokter sama dokter, ternyata itu yang menyelesaikan isi. Atau misalkan ketika ada klub sepak bola, misalkan Persib Bandung sama PSIS nih, berantem pas main bola. Terus masalahnya itu harus diselesaikan kan? Nah, biasanya diselesaikan melalui lembaga yang tertinggi di atasnya, jadi melalui PSSI. Oke, selanjutnya ini adalah pentingnya untuk belajar akomodasi. Jadi, ketika kamu belajar akomodasi nanti, kamu yang jelas akan mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian atau pertentangan
pertentangan yang ada ketika kamu menghadapi. Biasanya semakin banyak orang itu punya masalah, orang itu akan semakin dewasa. Karena kan udah ada pengalamannya tuh untuk menyelesaikan masalah yang kemarin. Nah, akhirnya ketika dia ada masalah lagi, dia lebih tenang, dia akan lebih mengatasinya lebih baik, dia lebih dewasa juga. Nah, semakin kamu banyak masalah juga, kamu akan tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Terus selanjutnya, ketika kita udah tahu cara untuk menyelesaikan masalah ini, pasti nanti kita akan menjaga sikap kita agar tetap baik. Jadi agar masalahnya itu nggak akan terulang lagi. Misalkan kamu punya temen nih, misal Raihan, orangnya itu pemarah banget. Terus habis itu contoh ya, jangan tersinggung ya. Nah, jadi misalkan Rian itu orangnya pendiam banget, terus habis itu kecil hati, terus ketika misalkan kesenggol sama Rehan, terus akhirnya Rian itu sakit hati, nah otomatis bakalan berantem kan ini kan. Nah, jadi mungkin Rehan nanti kok aku sering berantem ya sama teman-temanku, mungkin buat bahan introspeksi dirinya dia sendiri. Terus Rehan dia akan introspeksi, oh kalau misalkan aku ngomongnya belak-belakan, ngomongnya seenaknya, otomatis ini bakalan menyinggung temanku. Akhirnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk menjaga sikapnya. Oh berarti aku nggak boleh ngomong seenaknya nih. Jadi aku harus ngomongnya hati-hati nih. Jadi biar nanti teman-temanku nggak ngejauhin aku tetap bisa berteman kayak gitu sih. Jadi ada pentingnya banget untuk mempelajari yang namanya akomodasi. Oke, Selamat. Oke, selanjutnya. Jadi tadi setelah kita ada macam-macam akomodasi, mereka bisa simpulkannya. Ada yang bisa nyimpulin akomodasi itu apa? Kesimpulan yang paling singkat biar intinya aja. Oke, silakan Yusli. Oke, jadi akomodasi itu adalah suatu masalah untuk menyelesaikan masalah atau konflik sosial. Jadi akomodasi itu upaya penyelesaian masalah ya intinya. Nah, jadi setiap kamu mungkin di RT, mungkin kamu punya tetangga nih, kamu pulang malam dirasani, pulang sore dirasani, loh kok baliknya cepet banget sore kayak gitu. Terus nanti kalau malam, loh kok pulangnya malam-malam, ngapain aja gitu kan ya. Biasanya kan ada tetangga yang sulit juga. Nah, itu biasanya ketika kamu nanggepin, bakalannya berantem nggak? Bakalannya terjadi konflik nggak? Nah, jadi seenggaknya biar kita nggak gampang marah atau kita nggak terjadi konflik nantinya, seenggaknya kita ya udahlah biar dijawab dengan senyuman aja kayak gitu kan ya. Ketika kita bertetangga juga, seenggaknya kita harus menyapa tetangganya juga. Walaupun itu muda, kecil, atau tua, nah itu, apalagi yang tua. Jadi ketika kita mungkin lewat, seharusnya kita kan juga nyapa juga. Atau nyuwun sewu, amit-amit, permisi. Kalau nggak bisa ngomong, kalau misalkan kita lagi batuk, atau misalkan kita males, ya udah, minggu kan bisa. Kalau nggak senyum, kalau malah senyum ya udah kedip-kedip aja. Kalau kedip-kedip malah bodor ya. Jadi kita punya banyak cara untuk buat tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga atau mungkin teman. Kalau misalnya lagi bete ya udah senyum aja, diem, anteng. Orang diem itu kan nggak bakal bisa mempunyai masalah ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, kita nanggepin malah nanti bermasalah. Selanjutnya, ini jadi ada tujuan akomodasi. Tujuan akomodasi itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama itu untuk peleburan kelompok. Jadi peleburan kelompok di sini contoh nih. Ini adalah teman satu gengnya Bimo. Ini adalah satu gengnya Karin. Terus ketika kalian berantem, pasti nanti akan ada ketika ada upayanya ya. Upaya untuk mengatasi konfliknya tadi, misalkan dengan mediasi. Jadi Boyka jadi mediatornya ya enggak? Otomatis kalian nanti bakalan Boyka pertemukan. Nah di situ kan kalian nanti akan rembukan.
Bukan, harusnya kayak gini nih Bu, harusnya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Nah, di situ maksudnya dari peleburan antar kelompok yang ada di sini. Jadi selanjutnya dengan mengurangi perselisihan. Nah, kata tadi kayak misalkan Rehan mungkin agak mengurangi perselisihannya dengan ya udah, oh berarti aku ngomongnya jangan enggak nih, aku ngomongnya nggak boleh ceplok-ceplok nih. Nah, akhirnya nanti Rian tadi mungkin jadi berbaik, terus jadi berteman lagi sama Rehan kayak gitu. Terus yang paling terakhir, mencegah meledaknya konflik sosial. Jadi ketika misalkan, kalau misalkan kamu berkonflik, kamu sebel sama orang, otomatis suatu ketika konflik itu atau sebelnya itu bakalan meledak kan. Bakalan itu jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Ketika itu nggak bisa terkondisi dengan baik, ketika kamu numpuk mungkin kayak kasus-kasus yang di TV-TV ya. Mungkin kalau kamu nonton berita ada yang buat kalian tadi pagi contohnya ada satu keluarga yang dia itu dibunuh, terus habis itu dimasukin ke septic tank. Ya enggak? Kamu nonton enggak tadi pagi? Nah, itu awalnya dari konflik yang dia itu bertahun-tahun dipukulin satu. Akhirnya yang membunuh ini dendam terus dibunuh ini satu keluarga, jadi dari kakek, nenek, cucu sama anaknya itu benar-benar dibunuh semua, terus biar nggak bau itu tuh dimasukin ke septic tank terus dicor. Bener banget kan? Jadi emang orang itu kadang berpikiran sempit itu ketika dia itu udah punya masalah yang banyak, dia nggak punya solusi, ditambah marah sama dendam. Jadi kita nggak boleh yang namanya dendam. Ketika kamu marah, ya udah ngomong aja. Yang misalkan, yang pendiam banget, misalkan dia sakit jadi sama Rehan, ngomong aja, Han, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngomongnya nggak boleh sengak. Aku tuh sakit hati yo sama kamu, ngomong aja nggak apa-apa kan? Nanti kan Rehan kan bisa mengurangi itu ya. Jadi Rehannya juga nggak boleh marah juga. Mungkin kalau misalkan ada orang yang marah, senggol, diem aja, yang pernah gue kasih ceritain. Mungkin ada yang senggol yang dulu ya, ada yang senggol langsung bacok kan ada. Nah, jadi mungkin bisa pakai yang senggol yang guyu-guyu, oh ya udah. Emang orang itu punya watak yang beda-beda. Jadi kalau misalkan kita di dalam sosiologi, pasti setiap orang itu pasti punya watak yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkannya pendiam, ya enggak? Soalnya kalau misalkan watak itu kan pasti kita terima dari lahir ya. Karena itu kan sifat dari kedua orang tuamu yang nanti diturunkan ke kamu. Entah itu nanti menangan gennya siapa nih? Gennya bapak atau gennya ibu. Jadi makanya kalau misalnya kalian di rumah sering berantem sama bapak ibu, ya menurutnya gue kayak pernah baca di buku-buku emang itu wajar gitu loh. Jadi emang wajar kalau misalkan seorang anak sering beda pendapat sama orang tua, karena biasanya ketika kamu beda pendapat ya namanya satu gen satu sifat berarti satunya mantul kan. Jadi ketika kamu sering berantem sama ibu, ya berarti ibumu itu gennya yang lebih besar di diri kamu. Makanya kayak misalkan ibu keras kepala, kamu keras kepala kan jadi mantul ya, jadi berantem ya. Nah, makanya kita sering terjadi konflik sama bapak ibu lah karena sifatnya nurunnya di kamu. Kenapa kok sering berantem sama adik? Ya kan sama, kalian satu kandung, pasti sering berantem, tapi yang namanya saudara itu kan sekentang-kentangnya darah pasti bakalan nyampur lagi kan ya. Walaupun kita sering berantem sama bapak ibu, sering berantem sama adik, besoknya nggak besoknya deh, 1 jam lagi udah ngomong lagi, udah berpelukan lagi, udah cium-ciuman lagi ya nggak, kalau sama adik, sama mama, sama papa kayak gitu biasanya. Selanjutnya nih, ini jadi tadi yang sudah saya jelaskan di awal, jadi ada adjudikasi, mediasi, sama arbitrasi. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Upaya penyelesaian yang ada di gambar ini, silakan tunjuk jarinya, tunjukkan. Jadi di sini ada 2 orang yang sedang berantem, terus habis itu ada 1 orang yang dia bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi yang di macam-macam upaya akomodasi, di sini apa yuk? Oke yuk. Mediasi.
Kenapa kok media sirin? Ya, benar. Jadi maksudnya tidak mengikat itu, pihak ketiga nggak mengikat itu. Jadi kalau misalkan mediasi, itu pihak ketiganya itu kan nggak mengikat. Karena biasanya keputusannya itu dibalikan ke dua pria itu. Jadi nanti yang pihak ketiganya itu cuma ngasih nasihat kok. Jadi kalian berikan aja, wong namanya sahabat. Apapun yang namanya sahabat itu kan pasti baliknya ke sahabat ya. Yang nolongin kita pertama kan pasti sahabat yang dekat. Kalau keluarga mungkin ada yang di Aceh, ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Bandung. Kalaupun kita tersedia apa-apa, pasti yang datang dulu tetangga sama sahabatnya nggak? Kan nggak mungkin tuh, ditelepon dari Medan pasti mereka bingung nyari tiket dulu, terus datangnya besoknya. Atau datangnya 2 minggu kemudian pas mereka udah punya uang. Beda sama yang namanya sahabat, pasti ditelepon langsung datang. Sahabat yang benar-benar. Beda sama sahabat-sahabatan. Oke, selanjutnya silakan dibagi kelompok sesuai ini. Kemarin kan karena ini yang membagikan kelompoknya, jadi hari ini nanti kita nonton beberapa video. Ada 3 video yang mau gue tampilkan. Jadi ada 3 video. Benar. Mulai nama yang berganti dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Tujuan lain adalah cara seleksi. Bahan signifikan ada pada jalur SNBT. Lalu ketika masuk jalur SBMPTN menggunakan 2 materi, yakni tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Untuk penerimaan tahun depan hanya menggunakan TPS, yakni tes mengukur kognitif, pengalaman matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perubahan aturan ini membuat calon mahasiswa kebingungan. Apalagi mereka sudah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya. Jadi itu nanti ada tahap terima siswa baru. Kan kalau mau masuk ke kedokteran kan dibutuhkan ada biologi dengan kimia. Nah, bagaimana nanti mengukur potensi siswa atau sudah kalau PKI ini dihapus gitu, kita nggak tahu berapa besar ukuran kita itu mengenai kan hanya mengenai PKI akan dibuktikan di tahun. Misalnya kan apa ya, kita lihat dari tahun sebelumnya kita tuh ikut tes biasanya TKA sama TPS, jadi kita mempelajari TKA juga, ternyata TKA juga bagus. Saat ini sudah tidak ada lagi kelompok bidang sains dan teknologi atau sains sosial dan humaniora. Artinya bisa saja siswa jurusan IPS mengambil program di kelompok IPA atau sains.